Seperti dugaan kita, ya memang kita dari awal sudah tahu bahwa pasti pihak, terutama pihak UGM, yaitu Profesor Opa dan Profesor Budi Adi dan Profesor Naim pasti tidak mau datang juga. Bahkan walaupun hakim mediasi menawarkan nggak perlu datang di tempat, tapi cukup Zoom WA pun beliau tidak mau. Jadi akibatnya ya kita kembali bahwa ya kalau hanya kuasa yang menyatakan suaranya, kita kurang yakin. Makanya tadi kita bilang ya kita sepakat untuk tidak sepakat seperti itu. Jadi kita sepakat untuk lanjut ke persidangan, ke pembuktian. Nah di situ nanti kita akan bukakan semua fakta-fakta. Saya mengumpulin kami sekitar 26 bukti ya, alat bukti yang akan kami tampilkan di persidangan. Sehingga nanti di sini kita akan mengajak publik untuk menilai bukti-bukti kami, perbuatan melawan hukum itu apa-apa saja. Sehingga nanti harapan kami juga ya masih seperti kata hakim mediator bahwa sebenarnya proses mediasi bisa juga di tengah jalan. Kita juga tidak berharap nanti persidangan ini sampai berlarut. Ya semoga nanti di tengah jalan ada kesadaran para pihak yang kami duga melakukan perbuatan melawan hukum, minta maaf dan kita sudahi juga, bisa seperti itu. Kalau bukti-bukti yang akan dipersiapkan besok, apa bisa sedikit? Ya, ini kan perbuatan melawan hukumnya pertama terkait tanda tangan ya, tanda tangan yang tidak berlegalisir, tanda tangan legalisir yang tidak bertanggal, ya maaf, legalisir bertanda tangan, berstempel nama pejabat, NIP dan tapi tidak bertanggal. Itu saya dapat dari KPU Kota Surakarta, KPU ada 2, KPU DKI Jakarta ada 1, KPI ada 2. Nah semuanya ini sepakat tidak punya tanggal pada legalisirnya, sehingga itu melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 324 Tahun 1997 yang mengatur tentang syarat-syarat legalisir fotokopi ijazah harus memiliki tanggal salah satunya, dan itu dilanggar oleh para terduga yang ya boleh dibilang sudah dilakukan oleh UGM selaku dalam hal ini Fakultas Kehutanan ya, terus diterima oleh KPU tanpa ada koreksi verifikasi, mempertanyakan kenapa ini tahun 2005, 2010, 2012, 2014 ini kenapa tidak bertanggal. Nah itu satu bukti, dan kita juga akan kasih bukti nanti adanya peraturan kepala BKN ya tahun 2008 tentang bahwa NIP nomor induk pegawai itu sudah dirubah dari 9 digit ke 18 digit. Sementara fotokopi legalisir yang diserahkan ke KPU tahun 2010, tahun 2012, tahun 2014 atas nama Prof. Naim itu masih 8 digit, masih 9 digit yang lama. Artinya beliau dalam hal ini sebenarnya tidak layak disebut pejabat yang berwenang melegalisir. Karena jangan-jangan beliau itu sudah, kalau yang 2012 berdasarkan dari data yang saya peroleh juga dari resmi dari UGM, 2012 sampai ke atas itu bukan Prof. Naim lagi dekannya. Tapi kenapa fotokopinya masih dipakai untuk melamar jadi gubernur, melamar jadi presiden tahun 2014. Seperti itu. Nah untuk yang Pak Prof. Budi Adi itu sudah clear. Beliau benar ya, NIP-nya itu sudah sesuai 18 digit, hanya tanggalnya juga tidak ada. Seperti itu. Nah itu yang nanti akan kita buktikan peraturan perundang-undangannya, termasuk tadi keputusan menteri yang nomor 324 tadi yang tahun 1997 itu right di jaringan dokumentasi informasi hukum di baik di kementerian maupun di BPK ya. Ini sengaja, makanya saya cari ini, sebenarnya saya cari ini, saya mau minta langsung ke
ke kementerian untuk mendapatkan barang bukti ini. Saya akan tunjukkan seperti itu. Artinya legalisir tahun 2005 itu juga melanggar aturan. Seperti itu. Berarti harapan kedepannya setelah mediasi ini seperti apa? Gimana Pak Mur mungkin? Bagaimana? Harapan kedepannya mediasi ini seperti apa? Oh ya, ya. Terima kasih rekan-rekan media yang kami hormati, bahwa pada hari ini adalah mediasi keempat. Ini 4 kali mediasi dan mediasi yang terakhir. Ini upaya dari mediator untuk mempertemukan antara penggugat dengan pihak tergugat. Pada waktu mediasi kedua, sebenarnya kami meminta T789 yang mewakili jadi kuasa hukumnya, supaya bisa menghadirkan Prof. Naim dan Prof. Budi Hadi untuk mediasi yang ketiga. Ternyata ketika mediasi yang ketiga minggu lalu tidak bisa dihadirkan, dan tetap kekeh bahwa sesuai dengan penolakan untuk tidak hadir dalam sidang mediasi. Ini kami masih tawarin lagi pada mediasi ketiga, tawaran kami adalah kalau tidak bisa hadir kemari, lain juga tidak bisa. Kami tawarkan lagi, kalau tidak bisa online maupun tidak hadir, kami yang ke sana. Tidak direspon juga. Jadi niat baik kami itu tidak direspon dengan baik. Jadi ada apa ya? Artinya tuh ada niat tidak baik dari pihak sana. Sebenarnya pihak kami kepada Prof. Naim, kami menanyakan pertama, apakah benar beliau yang tanda tangan? Ini kan pertanyaan yang sebenarnya sederhana ya, untuk membuktikan bahwa betul-betul beliau lah yang menandatangani melegalisasi. Itu belum pada legalisasinya tidak sah. Untuk tanda tangannya kami sebenarnya ingin menanyakan pada beliau, termasuk juga Prof. Budi Hadi, supaya tahu bahwa benar-benar beliau tanda tangan. Belum lagi kesalahan tadi dan lain sebagainya. Nah, kesalahan tersebut kami sebenarnya ingin apa ya? Ingin membuktikan. Ini kita kan pengadilan kan sebenarnya ingin membuktikan siapa yang salah, siapa benar. Kalau ini terbukti bahwa beliau tanda tangan, ya udah. Berarti yang kami kejar adalah masalah legalisasinya karena tidak ada tanggal. Bulan dan tahun yang tadi disampaikan oleh Pak Bonatua itu merupakan satu peraturan untuk melegalisasi secara sah sebuah fotokopi ijazah. Nah, karena hari ini kesepakatannya adalah ketidaksepakat, maka sidang berikutnya lanjut pada persidangan untuk pembuktian. Dan ini tergantung hakimnya kapan akan dilaksanakan persidangan. Dan kami tetap menuntut, kami adalah sesuai dengan petitum kami, permintaan maaf dari mereka. Kalau mereka sudah minta maaf, kalau sudah mengaku salah, ya sudah, tidak ada masalah. Yang lain-lain kami abaikan lah. Yang penting itu kami ingin membuktikan bahwa legalisasi yang Anda buat tidak sah. Karena ini apa? Ini dilakukan untuk persyaratan Pak Jokowi menjadi wali kota 2 kali dan gubernur DKI, kemudian presiden 2 kali. Itu jelas-jelas kan tidak sah. Itu yang didapatkan oleh Pak Bonatua langsung dari KPU. Fotokopi yang penandatangannya. Nah, ini kami buktikan itu. Kita buktikan bersama-sama. Seperti itu. Nah, terkait tadi teringat juga sama karena Pak Mur bilang terkait petitum kita. Awalnya kan karena kita merasa kalau ada niat baik, ya, maka kita hanya meminta maaf saja dengan mengakui kesalahan. Tapi terakhir tadi saya berpikir karena saya lihat ini tidak ada niat baik, maka kita kepikiran untuk meminta ganti rugi. Ya, ini karena ada tidak niat baik nih. Kita akan minta ganti rugi atas kerugian-kerugian yang kami alami baik secara material maupun imaterial. Beda kasus tadi kalau 4 kali pertemuan ini ada niat baik. Ternyata mereka tidak merasa bersalah dan tidak punya niat baik dari versi kita. Nanti ya kita lihat nanti pembuktian kerugian kita ini, terutama saya selaku penggugat 1, kita lihat, kita akan buktikan bahwa saya benar-benar mengalami kerugian. Karena tidak niat baik mereka ini. Seperti itu. Nah, mungkin ya baik, saya menambahkan aja sebagai warga negara yang di mana diatur dalam undang-undang bahwa kami juga punya hak untuk mendapatkan informasi yang baik dan benar ya.
sesuai juga dengan apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Bonatua melalui Undang-Undang KIP. Ya. Nah, ini kita turut berbahagia sekaligus bangga seharusnya masih ada anak bangsa dan beliau aja satu-satunya ya karena belum ada gugatan yang lain. Satu-satunya dari sekian ratus juta anak bangsa yang punya ketelitian dan keseriusan dalam meneliti sistem administrasi pendaftaran calon presiden, calon wali kota, dan calon gubernur. Nah, saya hanya ingin mengingatkan saja, saya tidak mengulangi konstruksi hukum dan perundang-undangan serta peraturan yang sudah disampaikan oleh Jenderal tadi, bahwa ada satu hal yang perlu dicatat. Kita sebagai manusia mungkin bisa mengarungi lautan, ya, bisa membelah gunung, bisa naik ke langit, tapi ada satu hal yang tidak bisa kita lakukan adalah membohongi diri sendiri. Dari 4 kali yang saya ikut mengawal sebagai warga negara yang diundang, karena Bang Bona ini ingin bahwa publik ini tahu, sengaja di Bang Jalil Pitung ikut terus ya. Paling tidak saya mewakili secara representatif warga negara untuk tahu bagaimana sih ini prosesnya. Nah, awalnya saya berpikir bahwa ini adalah kelalaian. Maka di mediasi kedua ditawarkan oleh kami ini dari Pak Bonatua, nggak apa-apa berhenti di sini dengan satu syarat, mengakui kesalahannya. Tapi ini ternyata bukan kelalaian, ini adalah kesengajaan. Coba Anda bayangkan, dalam proses pencalonan seorang pejabat negara, mulai dari wali kota, gubernur, bahkan ini presiden. Biar kita tahu ya, seluruh kebijakan di dalam negeri Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh keputusan presiden. Nah, kalau kalau proses peralihan kekuasaan yang kita sebut pemilu ini secara administratif ini bisa disebut cacat ya. Ini bagaimana bangsa ini ke depan? Oleh karena itu dalam kesempatan yang singkat ini saya Bang Jalil Pitung dari Presidium Konstitusi mengajak saudara-saudara semuanya, pada seluruh anak bangsa yang masih peduli terhadap bangsa ini, yang masih cinta terhadap bangsa ini, demi menyelamatkan Indonesia ke depan, kita mengundang pada Kongres Rakyat Indonesia nanti, dalam rangka menyikapi semua berbagai persoalan, berbagai fenomena dan peristiwa tentang carut-marutnya Indonesia pasca reformasi khususnya. Dulu reformasi kita idolakan, kita bangga-banggakan akan merubah semua kejoliman-kejoliman yang dianggap di Orde Baru ini sangat militeristik, otoriter ya. Tapi ternyata kelalaian-kelalaian ini menghasilkan kecarut-marutan. Hukum nih, mohon maaf, saya juga dulu penggugat Jokowi. Perbuatan tercela di pengadilan ini juga. Tapi apa yang kita terima sebagai rakyat selalu ditimpong, ditunda, kemudian tidak berwenang lah. Kemudian pengadilan mengatakan bahwa kami tidak punya kewenangan untuk melanjutkan perkara ini. Seperti apa yang disampaikan tadi oleh Bang Bonatua, ini udah 4 kali mediasi, tapi tidak sedikit pun etikat baik. Oleh karena itu seperti yang kita sampaikan dulu ya Bang Bonatua ini siap dalam 2 peristiwa dan 2 hal. Bermediasi damai boleh dengan catatan meminta maaf nih para tergugat ya, yang ada 9 itu katanya. Rektor dan sebagainya, KPU, Bawaslu dan sebagainya. Nah, yang kedua, jika ini lanjut dalam pokok perkara, maka beliau sangat siap. Bukti-bukti yang sudah disampaikan tadi sebagaimana kita dengar bahwa semua apa yang didapatkan dari Pengadilan Solo ya, Semua Surakarta, KPU dan sebagainya sudah ada. Mari kita buktikan. Untuk itu saya berpesan kepada pemirsa, para netizen, para pengamat, para ahli hukum tata negara dan masyarakat Indonesia, mari kita kawal Bang Bonatua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya.